dua, tiga. Garas kah? Jam pelajaran keempat telah selesai. Momen perhatian. Jam pelajaran kelima segera dimulai. Rilekskan diri Anda sejenak. Konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran berikutnya. Oke, kalau lagi ya. Selamat siang, kita salam garas kah? Garas kah? Kita ketemu lagi ya, masih ingat toh? Masih. Ya. Tapi hari ini kita nggak akan belajar IPA dulu, nanti kita belajar IPA mungkin masih bulan Mei. Ya. Hari ini Bapak akan meneruskan mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh Bu tadi. Cuma beda judul ya. Kali ini kita akan belajar mengenai damai dengan diri. Damai dengan diri sebenarnya kalau dari kalimatnya kita bisa menafsirkan sendiri ya. Kira-kira apa? Damai dengan diri. Kira-kira apa? Apa? Logika? Kekurangan. Menerima kekurangan maksudnya. Oke, menerima kekurangan. Boleh. Apa lagi? Berserah diri. Percaya diri. Damai dengan diri, percaya diri. Kamu dulu. Ada yang lainnya? Oke ya. Nah, damai dengan diri itu apa? Karena kita akan belajar bersama-sama cara berdamai dengan diri. Kira-kira kalian pernah nggak merasa malu atau merasa kurang percaya diri terhadap identitas diri kalian sendiri? Misalkan kalian ternyata suka ngiler. Siapa yang suka ngiler? Pede. Berarti damai dengan diri ya. Oke. Siapa yang nggak ternyata malu kalau dia itu ke sekolah naik ninja? Oke. Siapa yang berangkat sekolah malu kalau jalan kaki? Nah, jadi kalau kalian maju, kemungkinan kalian juga akan berusaha untuk menunjukkan identitas kalian tersebut. Jadi kalau kalian tadi siapa yang malu, mungkin kalau yang malu bisa aja kalian diam aja, bisa juga karena memang malu atau mungkin malu mengaku. Tapi nggak masalah karena bukan itu yang Bapak cari di sini. Next. Oke, sekarang masing-masing kalian ini berdiri, terus berjajar berulang di sini di kolom-kolom ini, kolom-kolom yang bisa nih. Ayo berdiri aja. Semuanya ayo dulu. Jangan paruh berdiri ya, paruh jangan. Berdiri dua aja, berdiri dua. Ayo. Ini berdiri di kolomnya ini loh, di sini loh. Nah, di sini sudah jajar. Berdiri di sini jajar. Dulu kan, bikin kolom. Ayo berdiri. Ayo berdiri, kalian berdiri di sini di kolom ini. Urut gitu ya, membelakangi saling urut berulang. Baris itu di baris toh. Nah, wes. Itu aja. Nah, Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti kalian tinggal jawab dengan melangkah ya. Jadi kalau kalian tak kasih A atau B, yang A nanti yang ke kanan. Sedangkan yang satunya ke kiri. Gitu ya. Siap-siap, udah siap semuanya? Oke. Siapa yang
olahraga, terus yang ke kiri siapa yang suka belajar di kelas? Langsung. Olahraga. Kemudian balik lagi. Ada yang bisa saya itu belajar di kelas ya. Siapa yang suka kalau ke sekolah itu berangkat di antar orang tuanya? Dan siapa yang tidak suka di antar orang tuanya? Yang suka ke kanan, yang tidak suka ke kiri. Berarti ini suka, ini suka di antar, yang ini tidak suka di antar. Oke, karena ini alasan-alasannya. Oke. Kemudian siapa yang kalau sekolah itu sukanya belajar, siapa yang sukanya bermain kalau ke sekolah? Kalau belajar ke kanan, bermain ke kiri. Kembali ke tempat kalian masing-masing. Silakan untuk tempat kalian masing-masing. Di sini nanti kita nggak mencari yang salah ataupun yang benar. Tapi yang lebih banyak apa? Yang benar. Banyak tapi kita berani mengakui apa yang memang kita suka. Contohnya nanti ada yang ke sekolah. Halo. Ada yang ke sekolah lebih suka bermain. Ya. Mungkin kalian nanti kalau bisa aja kedepannya ke sekolah tapi sukanya tetap bermain bisa juga. Tapi bisa juga beralih nanti pas SMA atau pas kuliah dulunya sukanya bermain sekarang beralih lebih suka belajar orang. Siapa yang suka makan jempol? Jadi selain itu nggak suka ya? Oke, next. Sulit memaafkan, bahkan sering ada perasaan dendam. Siapa? Sulit memaafkan, bahkan sering punya perasaan dendam. Yang aku beli, ternyata banyak walaupun pas awal-awal nanti kita merasa agak malu untuk mengungkapnya. Siapa yang bangga menjadi warga plus 62? Ini dari kelas gambar. Siapa yang bangga? Ada nggak bangga juga berarti? Oke, apa? Oke, nah dari permainan sama pertanyaan-pertanyaan tadi, kira-kira ada nggak yang sesuai dengan ide kalian? Ada ya, walaupun tadi kita udah buka tangan berarti kita udah menjawab pertanyaan itu. Tapi nanti ada, tapi mungkin ada juga yang ternyata itu juga masih malu-malu untuk mengungkapkan apa dari dirinya. Kemudian,
saling menghargai juga bisa. Oke, next mas. Nah di sini ada namanya kelas asing terhadap diri atau self compassion. Nah di situ ada semacam grafik ya, kalian bisa lihat. Kalau semakin ke atas itu ada namanya narsisme. Narsisme itu mengagumi diri secara berlebihan. Kemudian ada namanya fanatisme, itu kebanggaan berlebihan terhadap kelompok. Biasanya aku persis sih 1923 Persija lah, kayak gitu ya. Apa ya, jelek gitu lah, itu termasuk fanatisme. Kalau narsisme itu aku paling pintar, aku paling kaya, yang lain jelek atau sebagainya gitu ya. Namun itu tentunya kalau menurut kalian baik atau tidak? Oke, kemudian ya kalau kebalikannya namanya self pity atau apa namanya ya, kalau istilahnya itu mengasihani diri secara berlebihan ya. Jadi aku sakit, aku langsung menunjuk, aku bergoyang ini, aku bergoyang kayak aku ya, beda aja gitu. Kemudian ada yang naik victim, yaitu menempatkan diri sebagai korban. Ya, jadi ada yang pernah dengar istilah naik victim di Indonesia? Naik victim. Oke ya, next. Yuni, seorang siswi sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya dianggap sedang berlebihan. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, tidak bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, dan mungkin ada satu standar dan cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang yang itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah barat di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang tingginya gingso. Beda waktu bisa juga bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar itu sama? Misalnya saja pada 80-an. Pria yang dianggap cantik berkumis lengkap. Apakah saking bersih? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu jadi besar. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada kejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah mengisi waktu apalagi sampai menutup diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan juga orang lain atau sombong karena ternyata
juga lebih manis kayak gitu ya. Itu sebenarnya relatif. Nah, di sini ada namanya golden rule. Ya, itu apa? Tolong bacakan dulu. Udah tadi. Ya ini golden rule apa? Ada satu rumus. Oke, jadi ada satu rumus golden rule-nya, yaitu mencintai orang lain itu sama dengan mencintai diri sendiri. Jadi dari yang kita udah pelajari tadi bahwa ternyata itu perbedaan ya loh. Perbedaan itu adalah hal yang wajar. Cantik, pinter itu relatif. Mungkin dia cantik matematika, dia pintar matematika, tapi mungkin di bidang lain dia nggak terlalu pintar kayak gitu. Jadi orang-orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti itu. Oke? Next. Yuk buat tindakan konkret. Yang pertama, kalian angkat tangan kalian gini. Angkat tangan kalian semua segini yuk. Gas pegas. Angkat tangan. Terus katakan terima kasih diriku sayangmu. Terima kasih. Gitu ya. Oke ya. Angkat tangan. Terima kasih diriku sayangku. Terima kasih. Gitu ya. Oke, satu bareng-bareng. 1, 2, 3. Terima kasih diriku sayangku. Terima kasih. Itu adalah ucapan terima kasih kepada diri kita yang sudah sampai ke titik ini. Kalian bisa menerima kalian diri kalian sendiri itu udah prestasi luar biasa ya. Oke, ulangi lagi yuk. Angkat tangan kalian. Angkat tangan kalian sampai kalian baru berjalan. 1, 2, 3. Terima kasih